tentang karakteristik sampah organik kota. Nah, sampah organik kota seperti tadi saya sampaikan, itu pertama adalah sampah dari dapur kita, dari kantin kita, dari restoran kita, sampah makanan ya. Kemudian yang kedua adalah green waste, sampah-sampah kebun, sampah taman, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat, teman-teman sekalian, sampah makanan itu adalah bagian dari keseluruhan sampah kota. Nah, sampah kota sendiri itu kan juga banyak. Ada dari jenis plastik, ada logam, kemudian karet, kaca, ya, sampah B3, dan sebagainya. Yang kalau kita lihat, sampah plastik itu juga jenisnya sangat banyak. Sampah logam juga berjenis-jenis, sampah kertas juga berjenis-jenis. Termasuk juga kalau kita fokus pada sampah organik dan sampah makanan juga jenisnya macam-macam. Gitu. Nah, kalau kita kemudian lebih teliti lagi terkait dengan sampah organik dan sampah makanan, itu kita bisa melihat, bisa mengelompokkannya sesuai dengan karakternya. Tulang misalnya, lain dengan daging kan, kemudian sereal, biji-bijian juga lain dengan kulit buah-buahan misalnya. Itu karakteristiknya memang beda-beda. Maka kalau kita meneliti lebih jauh terkait sampah organik dan sampah makanan, kita bisa mengelompokkannya, kita kelompokkan sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan sifat-sifatnya. Nah, ini belum banyak yang menyampaikan terkait hal ini. Heterogen dia, baik ukurannya. Kalau kita lihat nih teman-teman sekalian, lihatlah sampah makanan di dapur kita atau sampah dari halaman rumah kita, ukurannya jelas berbeda-beda. Jenisnya juga berbeda-beda, seperti yang kita lihat di gambar sebelah kanan ini. Karakteristiknya juga berbeda-beda karena jenisnya memang berbeda gitu. Dan kalau kita lihat sampah makanan kita ya bercampur dengan sampah-sampah yang lain dan materi yang lain gitu. Nah, fokus pada sampah makanan, teman-teman sekalian, karena memang dia berasal dari makanan, maka kemudian para peneliti juga melihat dari sisi kandungan makanannya gitu. Terutama lemaknya seperti apa sih, itu biasanya disebut sebagai fat, oil and grease gitu ya, FOG. Kemudian proteinnya seberapa banyak, kemudian lignitnya, dan karbohidrat. Nah, karbohidrat pun juga dilihat lebih detail lagi. Selulosnya berapa persen, starchnya, gula bebasnya berapa. Ini dilihat. Kalau kita melihat seperti ini, maka kita menjadi sadar betul bahwa sampah makanan atau sampah memang gampang sekali terurai. Karena memang mengandung bahan-bahan yang mudah sekali terurai, lemak, protein, karbohidrat, dan sebagainya. Dengan kandungan yang beragam tentunya dari setiap jenis sampah makanan. Nah, kemudian dari sisi kadar airnya, ini kadar airnya tinggi teman-teman sekalian. Bisa sampai sekitar 70, 80%, bahkan 90%. Kalau buah-buahan melon itu misalnya itu bisa sampai 90-95%. Itu air semua gitu. Padatannya sedikit. Ini juga nanti mempengaruhi pada tindakan-tindakan pengelolaan selanjutnya. Kemudian padatannya, volatil solidnya per total solidnya. Ini juga kadang-kadang diperbandingkan karena ini sungguh nanti akan berpengaruh ketika kita melakukan pengolahan sampah makanan ini, misalnya dengan composting, dengan anaerobic digester misalnya, kandung N-nya juga, P-nya seperti apa. Dan kita sekarang ini menjadi populer karena sampah makanan juga ternyata penyumbang gas metan yang cukup potensial ya. Ketika masuk ke TPA membusuk timbul gas metan, maka kemudian sekarang ini menjadi lebih populer ketika bahwa sampah makanan itu diduga mempunyai potensi menimbulkan gas metan yang cukup tinggi gitu. Nah, kemudian juga dilihat dari unsur-unsur utamanya, C-nya berapa, H-nya berapa, N-nya berapa, S-nya berapa persen gitu. Dan juga dilihat dari densitasnya. Densitas adalah biasanya kita hitung volumenya berapa, beratnya berapa. Nah, kemudian berat volume itulah disebut sebagai densitasnya. Kalau kita lihat densitasnya, komposisi unsur utamanya, kandungan senyawa-senyawa biologisnya, ini semua menginformasikan pada kita semua, ini loh kira-kira sifat-sifat saya sebagai sampah makanan, sebagai sampah organik ya, yang kemudian ini menjadi basis nanti dari sini tepatnya penanganan seperti apa. Kalau kita punya sampah daun, nanganin seperti apa. Sampah makanannya nanti bisa diarahkan ke teknologi yang potensial untuk menangani. Menjadikan sampah organik menjadi sumber daya. Nah, ini sebenarnya basisnya adalah pemahaman kita terkait dengan jumlah, komposisi,
dan karakteristik sampah organik yang akan kita kelola. Nah, kalau kita lihat dari sisi pengelolaan sampah kota, sebenarnya karena kita belum terbiasa memilah-milah sampah di rumah, maka sampah yang kemudian sampai ke tempat TPA atau ke tempat pengolahan sampah di TPS 3R atau sampai ke TPST itu masih berupa sampah-sampah campuran mixed waste. Nah, kalau kita ingin mengelola sampah organiknya, maka kita harus melakukan pemilahan, teman-teman sekalian. Kita pilah, akhirnya kita dapatkan sampah organik. Ya. Kemudian dari sisi sampah organik itu juga masih mix gitu. Kadang masih ada pengotor-pengotor yang tidak kita inginkan, misalnya serpihan plastik, kemudian ada beling kaca dan sebagainya. Dan sampah organik itu sendiri juga komposisinya juga sangat beragam. Maka kalau kita ingin mendedikasikan sampah organik untuk kita kelola lebih lanjut, itu juga harus kita lakukan pemilahan yang lebih teliti lagi, gitu. Lebih teliti lagi. Karena tidak serta-merta satu teknologi pengolahan sampah organik bisa menyelesaikan sampah organik yang ada. Karena tadi, pertama ukurannya berbeda-beda, jenisnya berbeda-beda. Karena ukuran dan jenis berbeda-beda, maka karakteristik fisik, kimia, dan biologi juga berbeda. Nah, kalau itu dilakukan, pemilahan yang kemudian sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka teman-teman nanti bisa memilih opsi teknologinya gitu. Pertama yang cukup populer adalah dengan composting misalnya. Pengomposan sampah. Ini sifatnya pengelolaan sampah kalau kita lihat dari sisi engineering, ya ini adalah fermentasi aerobik. Jadi harus ada udara, kemudian harus ada pembalikan karena memang butuh udara. Nah, ini diproses menjadi kompos, teman-teman sekalian. Tekniknya macam-macam. Ada yang dengan sistem tertutup, yang skala besar nih. Ada yang dengan sistem terbuka, itu seperti itu. Nanti kita lihat bersama. Kemudian, kalau composting adalah sistemnya fermentasi aerobik, ada yang berbeda dengan itu, fermentasi anaerobik. Ini tanpa udara, tidak membutuhkan suplai oksigen. Nah, ini yang kita kenal sebagai biogas, teman-teman sekalian ya. Ini hasilnya bisa menjadi biogas, bisa menjadi cair. Nah, ketika kita memprosesnya menjadi biogas dalam sistem anaerobic digestion, itu juga banyak tekniknya. Yang umum adalah misalnya dari sisi kadar airnya ada sistem basah wet atau sistem dry gitu. Nah, composting, anaerobic digestion, kemudian juga menjadi populer sekarang ini BSF, flexible flies, maggot gitu. Ini adalah biomass conversion, konversi sampah organik menjadi biomasa. Vermicomposting juga cukup populer pada zaman dulu, pada tahun 98 cukup populer ya. Tapi kemudian ini menghilang dan sekarang itu sangat seksi isu mengolah sampah menjadi maggot nih dengan BSF-nya. Ini produknya adalah sumber protein ya, entah itu worm, cacing dengan vermicomposting atau maggot gitu. Nah, kemudian menjadi animal feed, jadi bahan pakan. Ini bisa direct. Jadi beberapa sampah makanan yang masih segar itu memang doyan itu kambing, itu sapi, kemudian ayam, itu senang itu. Maka jangan heran kalau kemudian di beberapa TP itu banyak kambing berkeliaran atau sapi gitu ya. Termasuk kita juga ketika di rumah kita punya sampah makanan, kita pelihara ayam, habislah sampah makanan kita oleh ayam. Atau kemudian non-direct dengan cara dikeringkan, dipeletkan menjadi sumber penambah komposisi pelet makanan, dijadikan pelet gitu ya. Dan juga dikonversi secara kimia, teman-teman sekalian. Dikonversi secara kimia, kita dapatkan produk-produk misalnya etanol ya, teman-teman sekalian ya. Jadi ini betapa banyak opsi pengolahan sampah organik atau sampah makanan menjadi produk-produk yang berguna. Di recovery materialnya diubah menjadi, dipulihkan menjadi bahan-bahan yang berguna. Dan juga ada biodrying nih teman-teman sekalian.
yang kita manfaatkan, jadi RDF misalnya ini juga lagi populer nih dengan teknologi biomisasi misalnya ya, yang saat ini ada di beberapa daerah. Kemudian RDF-nya untuk suplai bahan bakar untuk PLTU misalnya, dan juga ada dengan sistem thermal, geothermal conversion misalnya. Sekali ini dari sini material-material sampah organiknya nanti bisa terseparasikan dan kemudian kita dapatkan cairannya menjadi pupuk misalnya. Kemudian sludge-nya itu bisa dianginkan, dikeringkan menjadi sumber energi juga. Nah, ini kita lihat teman-teman sekalian bahwa potensi sampah organik kita, sampah makanan kita itu bisa dibuat menjadi kompos, bisa dibuat menjadi biogas, bisa menjadi sumber protein, kemudian pelet pakan, etanol, RDF, dan material-material yang berguna lain.